Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan Guswah dalam kajian agama Islam. Kali ini pembahasan yang disodorkan adalah membina keluarga samara. Membina keluarga samara. Samara itu singkatan sakinah, mawadah, warohmah. Apa itu sakinah? Apa itu mawadah? Dan apa itu warohmah? Ya kalem nanti dulu. Ibarat orang naik tangga, nggak langsung jedul pada tingkat yang kelima. Kalem nanti dulu. Sesuai dengan urutannya pembicaraan. Yang jelas, siapapun yang berumah tangga tentu ingin membina keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Sebagaimana kita pahami untuk sekarang ini, juga yang akan datang, yang namanya rumah tangga tidak selesai kata cinta. Ya, rumah tangga itu tidak habis atau tidak sesuai dengan kata cinta. Lebih daripada itu, cinta juga sekarang bisa diplesetkan. Cinta, cincin dan permata. Bagi sebagian cewek, kaum cokri, tentu, dan ini terjadi di tengah-tengah kehidupan, ada yang mempunyai prinsip, misalnya, kalau saya cari calon suami yang berwibawa. Wibawa. Apa itu wibawa? Diplesetkan. Wih, bawa duit. Wih, bawa mobil. Wih, bawa kartu kredit. Sekarang ini zaman no. Banyak plesetan. Cinta diplesetkan cincin dan permata. Wibawa, wih bawa duit, wih bawa mobil, wih bawa kartu kredit. Calon suami diharapkan yang mampu demikian. Bisa berarti yang mampu membawa serah-serahan. Misalnya kuda Jepang. Ya, kuda Jepang itu adalah sepeda motor. Memang di dalam agama Islam, menikah itu memang sunnah Nabi. Ya, menikah memang sunnah Nabi. Dalam hadis Bukhari disebutkan, an-nikahu sunnati faman rohiba ngan sunati falaisa mini, rawahul Bukhari. Pernikahan itu peraturanku. Barang siapa tidak menyukai peraturanku, maka ia tidak terdaftar dalam kumpulan jamaahku. Ketika akad nikah
sudah berlangsung. Itu perjanjian berakibat hukum. Cinta tidak sekedar cinta, tapi lebih daripada itu. Keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Sakinah itu tenang. Jadi keluarga harus tenang. Jangan sampai dalam keluarga itu bisa diibaratkan seperti kapal pecah antara suami sama istri, tidak bisa saling kerjasama, apalagi kerja bersama-sama. Jadi sakinah artinya tenang. Mawadah, kasih sayang. Dalam keluarga yang kasih sayang, itu diharapkan. Tapi kasih sayang ada yang dipoles, ditingkatkan lagi menjadi warohmah. Wa itu bahasa Arab artinya dan. Rohmah adalah belas kasih. Kalau tingkatannya mawadah, itu kan kasih sayang. Ada uang, abang sayang. Nggak ada uang, abang ditendang. Ini kalau tingkatannya mawadah. Kalau tingkatannya warohmah, belas kasih, lebih tinggi daripada mawadah. Dikasih belanja 1 juta senyum. Dikasih belanja 500.000 senyum. Dikasih belanja 100.000 diam, tetap senyum. Dikasih belanja 10.000 diam, tetap senyum. Istri yang setia, itu tingkatannya rohmah. Jadi dalam keluarga memang tujuannya pernikahan itu adalah diantaranya membentuk keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Memang tidak gampang. Suami dan istri harus saling memahami. Awas, suami dan istri harus saling memahami tugas dan kewajiban masing-masing. Ada semacam nasihat dengan dilampiri semacam berbau anekdot. Istri, I-S-T-R-I, istri, I-S-T-R-I, ingatkan suami tetap rajin ibadah. Istri, ingatkan suami tetap rajin ibadah. Yang namanya ibadah bukan sholat saja. Ketika orang menikah, nah menikah itu juga merupakan ibadah. Kalau sholat, puasa itu ibadah yang mahdoh. Tapi yang ghairu mahdoh, ya termasuk yang namanya rumah tangga. Apapun yang terjadi, rumah tangga memang bukan ibadah mahdoh, ghairu mahdoh. Tapi ada tapinya. Ketika sudah akad nikah, suami istri punya tanggung jawab, hak dan kewajiban masing-masing. Istri singkatan, ingatkan suami tetap rajin ibadah. Suami, S-U-A-M-I, suami, segalanya untuk anak maupun istri. Di dalam syariat Islam,
memang telah digariskan untuk berumah tangga. Saudara-saudara, ada perempuan satu pihak, ada laki-laki satu pihak. Kalau di tempat yang sunyi, yang tiga adalah setan. Jangan sampai apa yang terjadi, yang dianekdotkan sesuai dengan keadaan sekarang, banyak terjadi di masyarakat. Sebatas teman tanpa kepastian. Apa akibatnya kalau sebatas teman tanpa kepastian? Itu tadi dikatakan, satu pihak perempuan, dua yang laki, yang tiga setan. Makanya syariat Islam menggariskan lewat pernikahan. Jadi menikah itu juga merupakan ibadah. Awas itu. Ketika sudah menikah harus tahu hak dan kewajiban masing-masing. Misalnya di dalam surat An-Nisa ayat 34 disebutkan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu pemimpin bagi wanita. Maka seorang lelaki sering disebut presiden rumah tangga. Ya namanya presiden rumah tangga mesti bijak. Di sana ada hak dan kewajiban masing-masing. Punya tupoksi, tugas pokok dan fungsi masing-masing. Tapi misalnya seorang istri lagi memandikan anaknya yang kecil, kan lagi sibuk. Seorang suami, apa salahnya kalau memang cucian piring itu banyak, membantu. Jadi jangan aing-aing, egois, enaknya sendiri. Lelaki juga begitu. Kerja sama kerja. Dalam rumah tangga pasti ada yang namanya problem atau masalah. Kalau ada problem, apa? Kekok dung jreng. Kalau kepetok jangan cengeng. Kekok dung jreng. Kalau kepentok jangan cengeng. Bagaimana caranya? Ada masalah tersebut dikecilkan. Kalau menghilangkan masalah kayaknya susah. Masalah resiko dikecilkan. Terang kolintrang, berjuang sampai menang. Iya. Terang kolintrang, berjuang sampai menang. Apa itu berjuang? Berjuang, beras juga uang. Sering ada anekdot. Perempuan itu nabinya duit. Ya sudah, biarin itu orang awam yang mengatakan demikian. Kalau kita ingin rumah tangga itu bahagia, ikuti jejak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disingkat Rasulullah aja begitu. Rasulullah punya istri Sayyidatina Aisyah binti Abu Bakar. Dia panggil Aisyah dengan nada yang menggembirakan dan menyenangkan. Ya Umairo, wahai yang kemerah-merahan. Jadi Rasulullah menciptakan keluarga, kehidupan keluarga itu demikian indah, demikian menyenangkan, tidak menyakiti. Oh enggak, kadang-kadang kita itu apalagi
Orang awam, ini pelajaran. Jujur tapi menyakiti. Hai hitam, kemari lu. Memang istrinya hitam, tapi itu kan menyakiti. Rasulullah memanggil Siti Aisyah, ya Umairo, wahai yang kemerah-merahan. Memang Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha itu cantik. Ciptakan dalam keluarga itu baiti jannati. Rumahku adalah keluargaku. Intermezzo. Ini tadi kajian Islam, judulnya adalah membina keluarga sakinah mawaddah warohmah. Tentu ini bisa ada manfaatnya. Pokoknya suami istri mempelai berdua jangan sampai tidak paham tugas dan kewajibannya masing-masing. Dalam rukun nikah sering disebutkan, ya memang demikian. Ada calon pengantin pria, ada calon pengantin wanita, wali dari pihak perempuan, 2 orang saksi, terus ijab kabul, rukun nikah demikian. Ya, kita menikah itu secara administratif ya kalau kita memang paham. Menikahnya di KUA, kantor urusan agama. Memang ada sedikit kritik konstruktif. KUA, kantor urusan agama, tugasnya hanya masalah NTR, nikah, talak, rujuk. Ya itu memang kerja KUA yang pokok. Tapi sebetulnya bukan demikian saja. Orang kalau sudah menikah, ini sebagian dari ketentuan agama telah dijalankan. Manusia sebagai khalifah fil ard, penjaga di bumi, mengembangkan keturunan berkembang biak. Ada si Ujang, ada si Upik, si Otong lahir, si Tole juga lahir. Fungsi manusia adalah khalifah fil ard, penjaga di bumi. Awas sebagaimana dikatakan. Dalam rumah tangga selalu ada yang namanya masalah. Tapi bagaimana kita bisa mengecilkan masalah? Kekok-kekok dung-dung jreng. Kalau kepentok jangan cengeng. Saudara-saudara semuanya pemirsa, sekarang ini memang harus jeli mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai anak-anak generasi penerus menjadi generasi yang lepas dari agama. Karena di era kemajuan, di era globalisasi ini jangan sampai terjadi era globalisasi. Free sex, samen leven, kumpul kebo, hidup bebas sudah di mana-mana terjadi. Jangan sampai di Indonesia ini demikian. Maka orang tua, pihak orang tua wajib mengawasi anak-anaknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nah ini penting, karena dalam rumah tangga, apabila rumah tangga tersebut kuat,
merembet, lingkungan menjadi kuat, bangsa menjadi kuat, dan seterusnya. Tapi kalau dalam rumah tangga itu rumah tangganya bobrok, lingkungannya bisa bobrok, bangsanya juga bisa bobrok. Ini perlu diperhatikan. Jangan sampai kehidupan generasi penerus ini menjadi banyak mengalami kendala. Saudara-saudara, orang tua kita dulu sering mengatakan, kelahiran, rezeki, jodoh, dan kematian adalah misteri. Boleh dikupas secara singkat penting aja. Kelahiran, kita tidak bisa request sama Tuhan. Kita tidak bisa request sama Allah. Minta misalnya, saya jadi orang Jawa, saya jadi orang Batak, kita lahir, ya kalau kita lahir di New York, jadilah orang Amerika Serikat. Kalau kita lahir di Jeddah, jadilah kita orang Arab Saudi. Kalau lahir kita itu misalnya di Tasikmalaya, ya jadi orang Jawa Barat. Kita tidak bisa memilih kelahiran. Rezeki. Masalah rezeki, ya harus ikhtiar, harus usaha. Kalau kita itu duduk di lantai, sedangkan rezekinya ada di genteng, ya harus dicari. Maka ikhtiar. Manusia wajib usaha, tapi tidak wajib berhasil. Jodoh. Asam di gunung kan tinggi, garam di laut, ketemunya dalam periuk. Itu yang namanya jodoh. Nah, kalau kemudian dalam pernikahan itu ada tradisi, misalnya injak telur, terus makan suap-suapan. Kalau di Betawi orang Meminang pakai roti buaya dan lain sebagainya, sah-sah saja. Memang ada yang namanya adat. Ada ungkapan. Misalnya khususnya di Jawa Timur, Arab digarap, Jawa digowo. Arab yang dimaksud adalah Islam. Karena Islam itu diturunkan di Arab Saudi. Jawa digowo, artinya adat Jawa dipakai. Selama adat tidak bertentangan dengan syariat Islam, enggak apa-apa. Kalau di Minangkabau, adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Jadi adat sendinya adalah sarak, hukum Islam. Nah, sarak tersebut bisa diartikan hukum, sendinya adalah kitabullah, Al-Quran. Jadi selama adat istiadat, budaya termasuk kesenian tidak bertentangan dengan syariat Islam, monggo, tidak ada jadi masalah. Kalau di Jawa, prosesi pernikahan, di Jawa Timur khususnya, ada diiringin musik, ladrang wilujeng. Ladrang itu jalan, wilujeng itu selamat. Musik ladrang wilujeng, musik jalan selamat. Kurang puas diteruskan dengan kodok ngorek, nggak apa-apa. Ini juga pelajaran secara singkat penting, terutama kepada jojoba, jomblo-jomblo bahagia. Mudah-mudahan memang jomblo-jomblo bisa bahagia. Bagi yang masih jomblo. Tapi bagi yang sudah rumah tangga paling tidak, ini adalah pelajaran singkat penting. Tapi ini bukannya seminar atau pesantren Ramadan. Bukan. Nah, kalau istri yang setia yaitu warohmah. Kalau perempuan itu sekarang ya umumlah
Yang penting tahu ukurannya PKK, bukan pendidikan kesejahteraan keluarga. Kalau di zaman Orde Baru dulu, PKK adalah pendidikan kesejahteraan keluarga. Kalau diplesetkan, PKK itu adalah perempuan kesana kemari. Nah, kalau istri itu setia, kalau ditanya sama kawannya, ya biar suami saya tampang cepot rezeki Arjuna. Saudara-saudara, kalau masalah rezeki ditambahin, pagi-pagi nggak pakai celana. Kalau memang rezeki nggak kemana. Tapi ya itu tadi, manusia adalah wajib ikhtiar, tapi tidak wajib berhasil. Tidak wajib berhasil. Tidak wajib berhasil, wajib ikhtiar. Apabila berhasil, Tuhan punya karunia. Apabila gagal, Tuhan punya kuasa. Kelahiran, rezeki, jodoh, sekarang kematian. Wah, ini ngeri ini. Kematian itu tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Ya memang begitu. Nabi Nuh umurnya 1000 tahun. Pangeran Diponegoro umurnya 70 tahun. Raden Ajeng Kartini umurnya 25 tahun. Presiden Soekarno umurnya 69 tahun. Presiden Soeharto umurnya 87 tahun. Bapak saya umurnya 73 tahun. Saya sendiri belum bisa diketahui. Presiden Jokowi umurnya belum bisa diketahui. Ade Irma Suryani umurnya hanya 5 tahun. Tragedi 1965. Ade Irma Suryani umurnya 5 tahun. Karena tergencet tragedi 1965. Dibunuh oleh orang-orang yang pro komunis, anak Jenderal Abdul Haris Nasution. Kematian itu adalah misteri. Tak ada pribadi mengetahui apa untungnya esok pagi. Dan tak ada pribadi mengetahui di bumi mana yang akan mati. Ya, kita umur undangan saja. Terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi, siang, sore, malam kita siap. Makanya harus punya bekal. Ya, barangkali untuk penonton di medsos ini, ibu-ibu pilih yang panjang apa pilih yang pendek coba? Wah, jangan punya pikiran ngeres. Kalaupun umurnya panjang, umurnya tersebut berguna. Kalaupun umurnya pendek, umur tersebut berguna. Dalam membina keluarga. Dalam membina keluarga memang diperlukan kerjasama. Kalau kemudian yang namanya perempuan pengen misalnya, perempuan itu pengen mempunyai suami yang berkedudukan, gak apa-apa, wajar-wajar saja. Tapi yang penting pilihlah agamanya. Untuk sementara demikian, ini adalah episode pertama. Sinetron saja juga ada episodenya. Insya Allah nanti ada episodenya pengkajian Islam bersama saya. Insya Allah. Bertemu jangan jemu, berpisah jangan gelisah. Wassalam, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.